Aku udah lama banget gak ikut jalan-jalan, dan ini sekarang lagi di stasiun Surabaya Gubeng. Dengar gak suara aku kalau? Dengar Pak. Dan kita juga udah lama banget gak naik kereta. Ini sekarang mau bikin trip report, tapi untuk sementara kita cuma bikin trip report yang rute pendek karena situasinya masih belum memungkinkan untuk kita pergi jauh-jauh ya, karena maraknya virus corona. Jadi kita cuma mau bikin rute Surabaya ke Malang aja dulu, naik daerah selatan. Kita mau cobain yang eksekutif. Ikutin perjalanan kita ya. Nah, seperti ini suasana stasiun Surabaya Gubeng, teman-teman. Terlihat lebih sepi daripada hari-hari sebelumnya. Ini karena ada wabah virus si corona itu, jadi terlihat lebih lengang stasiunnya. Dan di stasiunnya disediakan wastafel. Ini disediakan bagi kalian untuk mencuci tangan. Di sini nyetak boarding pass dan langsung boarding ke dalam. Yuk. Nah, kemarin sudah beli tiketnya di KAI Akses. Ini tinggal scan. Kipi itu sistemnya. Coba ketik manual. W7G. Loh, ono loh pada. Beto, Jan. Dapat boarding pass, langsung boarding. Seperti ini ruang tunggu di dalam stasiun Surabaya Gubeng. Tadi waktu boarding juga dicek suhunya. Alhamdulillah normal. Sepertinya kalau suhunya di atas 37,5 nggak diperbolehkan untuk naik ke dalam kereta. Dan tadi juga sudah nyetak boarding pass. Pasnya seperti ini, nanti di eksekutif 1 8C 8D dari Surabaya Gubeng jam 11 sampai Malang setengah 2. Nih keretanya belum datang, mari kita tunggu dulu keretanya sampai datang. Kereta api Mutiara Selatan sudah masuk di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Dan sekarang kita menuju ke eksekutif 1. Eksekutif 1 letaknya paling belakang. Nah, ini adalah rangkaian kereta api Mutiara Selatan di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng.
Mutiara Selatan ini start awal dari stasiun Gambir, Jakarta Pusat, yang terdiri dari 4 kereta eksekutif, 4 kereta ekonomi premium, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Dan ini kita sudah berada di deretan kelas eksekutif. Di kereta kita kereta eksekutif 1 paling belakang. Nah, kereta api Mutiara Selatan ini nanti akan berhenti di stasiun Wonokromo, stasiun Sidoarjo, stasiun Bangil, dan stasiun Sukorejo. Stasiun Sukorejo itu bersilang ya nanti. Terus stasiun Lawang dan berakhir di stasiun Malang Kota Baru. Yuk masuk ke eksekutif 1. Ayo. Keretanya sudah menggunakan kereta stainless steel. Nunggu sih berarti. Akses 1 baru diputar. Di kelas eksekutifnya ini terdiri dari 2 toilet. Toilet 2 dan toilet 1. Ini menggunakan WC duduk. Pintunya sliding. Oh, WC duduk juga. Keduanya juga WC duduk ternyata. Ini sudah berada di eksekutif 1. Dapat K101810. Kereta eksekutif stainless steel. Fasilitasnya ada footrest seperti biasa. Ada footrest di sini. Ada power plug, stop kontak, ada tempat naruh botol, ada palu pemecah kaca, ada gorden. Di sini ada meja makan. Iya. Meja makannya. Ini sudah jarang ditemukan ini. Tapi di kelas kereta ekonomi, kereta eksekutif yang stainless steel pasti ada. Lalu ada plastik untuk sampah dan dapat bantal ternyata. Kirain kemarin bantalnya udah diambil, ternyata masih ada. Ada reclining seat ini untuk merebahkan ataupun meninggikan. Ada layar TV, ada 2 buah, 4 buah, 2 di atas dan 1 di setiap ujung kereta. Ada CCTV juga di sana. Ya, jadi seperti ini fasilitasnya.
12.13 masuk stasiun Wonokromo. Mutiara Selatan berangkat lagi dari stasiun Sidoarjo. Melewati Lumpur Lapindo. Bencana bertahun-tahun. Ini pukul 11.57. Kereta api Mutiara Selatan sudah sampai di stasiun Bangil. Nah teman-teman, jadi saya naik kereta api Mutiara Selatan ini itu video pertama saya naik kereta api setelah pergantian KPK di bulan Desember 2019 kemarin. Jadi sebelumnya kan Mutiara Selatan ini dari stasiun Surabaya Gubeng itu kan berangkatnya pagi sekitar pukul 7:30 kalau nggak salah. Nah itu KPK lama. Kalau KPK baru itu dari Surabaya Gubeng berangkat pukul 11.07 siang. Jadi ya perbedaan waktunya lumayan banyak ya. Terus ada lagi perbedaannya, Mutiara Selatan ini kalau KPK lama berangkat awalnya itu dari stasiun Bandung, dan kalau KPK baru ini 2019 ini berangkatnya dari stasiun Jakarta Gambir, Jakarta Pusat. Seperti itu perbedaan. Nah teman-teman, kalau naik kereta yang stainless steel itu ada enaknya, ada nggak enaknya ya. Enaknya itu keretanya lebih baru, lebih fresh, bersih juga. Nah nggak enaknya itu suara AC-nya nih kedengeran jelas. Coba teman-teman dengerin. Seperti mendengung gitu suaranya, karena AC-nya, apa yang ngomong, mesin AC-nya
ada di tengah-tengah kereta, jadi sedikit bising. Ini pukul 12:08, berangkat lagi dari stasiun Bangil. Ini ketemu kereta api Sri Tanjung dari Banyuwangi, bukan, dari Ketapang dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Kemarin dapat informasi dari Mas Bintang, katanya di stasiun Bangil ini ada kafe yang bisa lihat langsung ke rel. Sebelah mana ya? Oh, ini. Nah, ini dia kafenya. Menarik untuk dicoba. Ini perjalanan kereta api Mutiara Selatan sudah sampai di stasiun Sukorejo. Di sini kereta api Mutiara Selatan masuk jalur belok. Sepertinya tunggu bersilang dengan kereta api Jayabaya. Ini pukul 12:32. Panas lur. Ini di kereta eksekutif 1 itu selepas stasiun Bangil lumayan sepi. Gak lumayan lagi ya, emang sepi. Cuman ada saya, Puja, dan satu penumpang lagi tidur. Ini mungkin karena imbas dari adanya virus si corona itu, jadi membuat penumpang lebih memilih untuk di rumah. Memang dianjurkan oleh pemerintah sih. Nah, itu dia teman-teman, kereta api Jayabaya melintas langsung di stasiun Sukorejo. Jam 13.05 berangkat lagi dari stasiun Lawang. Ini pukul 13:28, rapat stasiun Malang Kota Baru. Alhamdulillah tepat waktu sekali kereta api Mutiara Selatan ini. Sesuai dengan yang ada di tiket, nyampainya 13.30.
masuk jalur berapa ya? Jalur 2 kayak ya. Ya, jalur 1 kan ada Gajayana. Wah, masuk jalur 1 ternyata. Gajayana sudah berangkat sepertinya. Yuk turun. Ini pukul setengah 2. Akhirnya sampai di stasiun Malang Kota Baru. Masuk jalur 1. Alhamdulillah tepat waktu katanya.